Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kursi Derajat dari kelas 11 distrik dari SMK Perun Cikini, tugas PJOK. Pertama adalah penjelasan, diawali dengan penjelasan umum tentang lompat jauh gaya jongkok. Pengertian lompat jauh gaya jongkok atau ortodok. Gaya jongkok merupakan gaya tertua dalam melompat jauh. Gaya jongkok paling mudah dilakukan karena pelompat hanya melakukan gerakan menekuk kedua kaki saat melayang di udara, atau seperti gerakan jongkok. Jadi lompat jauh gaya jongkok adalah gerakan lompat jauh di mana badan atau tubuh melayang. Gerakan tubuh seperti jongkok di udara. Penjelasan tentang lompatan yang benar. Pertama, awalan. Lompat jauh diawali dengan gerakan lari secepat-cepatnya pada lintasan awalan lompat dengan jarak antara 35 sampai 45 meter. Lari awalan dilakukan dengan kecepatan tinggi sampai pada balok atau papan tumpuan tanpa merubah langkah kaki. Gerakan awalan ini sangat menentukan gaya dorong tubuh ke depan karena semakin cepat melakukan lari awalan, semakin tinggi atau besar tenaga inersia yang dihasilkan untuk membawa tubuh ke depan, sehingga hasil lompatan pun akan semakin jauh. Yang kedua, tolakan atau tumpuan. Tolakan atau tumpuan dalam lompat jauh adalah gerakan menolak menggunakan satu kaki ke arah atas depan yang dilakukan pas di atas balok atau papan tumpuan lompat jauh. Kenapa dilakukan dengan satu kaki? Jawabannya inilah yang membedakan antara lompat dan loncat. Kalau lompat dilakukan dengan satu kaki, tapi kalau loncat dilakukan dengan tumpuan dua kaki secara bersamaan. Contohnya, loncat indah atau olahraga akuatik, dan loncat harimau atau tiger sprong pada olahraga senam lantai. Tolakan yang benar dan maksimal akan menjadi faktor yang mendukung keberhasilan lompatan, karena semakin tinggi tubuh melayang di udara, maka akan semakin lama mendarat, dan ditambah dengan daya dorong ke depan lari depan dari awalan, akan terjadi perpaduan dorongan ke atas dan kedorongan ke depan, sehingga tubuh akan semakin lama melayang di udara. Pada akhirnya hasil lompatan akan semakin jauh. Cara melakukan tolakan yang benar adalah menggunakan kaki terkuat, boleh kaki kanan atau kaki kiri. Yang terpenting, tolakan dilakukan pas ke atas papan tolak. Tolakan sekuat-kuatnya ke arah atas dengan kecondongan badan 40-50 derajat. Yang ketiga, melayang di udara. Gerakan saat melayang di udara pada lompat jauh gaya jongkok dimulai setelah melakukan tolakan, maka segera menekuk kedua kaki secara bersamaan. Gerakan ini akan tampak seperti melakukan jongkok di udara dengan kedua tangan lurus ke depan. Yang keempat, mendarat. Gerakan mendarat dilakukan dengan meluruskan kedua kaki ke depan tetapi tetap mempertahankan kecondongan badan. Mendarat menggunakan dua kaki bersamaan dimulai dimulai dengan ujung kaki dan dilanjutkan gerakan ngeper agar tidak terjadi cedera pada otot atau persendian kaki. Gerakan mendarat diakhiri dengan melangkah kaki ke depan keluar dari bak lompat. Yang ketiga, penjelasan tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan lompat jauh gaya jongkok. Satu, kurang kecepatan lari. Kesalahan ini biasanya dilakukan ketika pelompat tidak memperhitungkan kecepatan lari saat mendekati papan tolakan. Terlebih lagi apabila pelompat berlari dengan kecepatan yang tidak stabil atau tidak teratur dari awal saat ancang-ancang sampai dengan waktu mendekati papan tolakan. Kecepatan lari merupakan unsur yang sangat penting dalam lompat jauh karena mempengaruhi jauh lompatan yang akan dicapai saat lompat jauh. Hal ini dapat dihindari dengan rutin melakukan latihan lari cepat. Yang kedua, langkah tidak tetap.
Langkah yang tidak tetap yaitu jarak lari pelompat berubah-ubah atau tidak stabil. Hal ini dapat berakibat fatal ketika mencapai papan tolak ukur, apalagi jika langkah kaki tidak tepat. Oleh sebab itu, jarak langkah kaki tetap atau stabil sangat diperlukan. Langkah kaki yang tetap juga dapat membantu menjaga kestabilan stabilan lari. 3. Terlalu semangat pada langkah-langkah terakhir. Salah satu keberhasilan dalam lompat jauh ditentukan oleh ketenangan dan kestabilan yang dimiliki oleh pelompat. Pada 4 langkah terakhir, biasanya pelompat terlalu bersemangat untuk melakukan tolakan sehingga merusak kestabilan dan berlari dan juga keseimbangan dalam badan menjadi terganggu. 4. Kurang berani menjulurkan kaki ke depan. Ketika akan mendarat, terkadang pelompat terlalu takut untuk menjulurkan kaki ke depan karena takut terjatuh. Padahal dengan menjulurkan kaki ke depan, jarak lompatan dapat menjadi lebih jauh lagi. Dalam hal ini terdapat teknik untuk mendarat. Ketika menjulurkan kaki ke depan, kaki harus sedikit ditekuk agar dapat menjadi dengan sempurna dan keseimbangan saat pendaratan juga tetap terjaga. Yang 4. Penjelasan teknik dasar lompat jauh gaya jongkok. Teknik lompat jauh gaya jongkok atau ortodok. Teknik lompat jauh ini pada dasarnya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu awalan, tumpuan atau tolakan, saat melayang di udara, dan mendarat pada bak lompat. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari teknik lompat jauh gaya jongkok berikut ini. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Enggak, ini pakai penjelasan. Udah semuanya.